Kok nggak ada ini? Tutup tadi. Oke, ini nanti saya upload di aula. Aulanya kan sudah kembali sehat. Sudah terlihat, Nak? Di layar? Belum materinya? Belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, ini salah yang buat ini. Apa jadinya? Oke, sekarang kita berbicara terkait dengan barisan dan deret. Saya yakin adik pada saat SMP ya, Nak? SMP apa SMA? Barisan dan deret. Adik sudah mengenal. SMP ya? SMP kan? Barisan sama deret? Iya, SMP, Bu. SMP, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Di sini barisan didefinisikan, barisan bilangan real didefinisikan sebagai fungsi dengan daerah asal merupakan bilangan asli. Jadi barisan itu dinyatakan sebuah fungsi. Nah, ini adalah himpunan n ke r di mana ini adalah merupakan daerah asalnya adalah bilangan asli, kemudian ke r adalah bilangan real di sini, barisan bilangan real. Jadi nanti hasilnya adalah bilangan-bilangan real di situ. Fungsi tersebut dikenal sebagai barisan bilangan real. Ini kurung kurawal AN dengan AN adalah suku ke N. Nah, biasanya penulisan adik-adik kalau pada saat menulis barisan itu kan bentuk eksplisit. Misalkan di sini bentuk eksplisit suku ke N, AN didefinisikan seper N. Contoh di sini, Nak. Coba kita perhatikan barisan ini. Ini kan sebuah barisan. 1, setengah, sepertiga, seperempat, sama seterusnya. Kalau ada dihubungkan dengan fungsi, sebenarnya ini kan F1 itu 1, F2 setengah, F3 sepertiga gitu ya, maksudnya ini ya. Jadi N itu adalah sebuah bilangan asli di sini himpunan, jadi F1, F2, F3 gitu ya. Nah, R-nya ini adalah hasilnya di sini, hasilnya adalah 1, setengah, sepertiga, seperempat. Bisa difahami, Nak? Halo, bisa difahami? Terlalu cepat? Oh, iya. Iya, paham atau iya terlalu cepat? Iya, paham. Oke. Nah, Paham, Ibu. sehingga kalau F1, 1, F2 setengah, F3 sepertiga itu kan berarti dapat kita nyatakan bahwa ini kan A1-nya 1, AN plus 1-nya berarti AN per 1 plus AN gitu ya, rekursifnya, bentuk rekursifnya. Sehingga dari sini, jadi kalau ada nih misalkan nantinya ketemu barisan atau deret yang harus ada dikuasai yaitu merumuskan bentuk rumusannya ya, bentuk rumusannya. Untuk apa Bu ini? Ini adalah untuk alat untuk mencari, nanti adik mencari kekonvergenan barisan atau deret ya. Karena nanti kekonvergenan barisan atau deret adik harus tahu bentuk umumnya. Itu nanti akan kita cari nilai limit menuju tak hingga ya. Nah, ini barisan konvergen. Barisan AN dikatakan konvergen menuju L, mempunyai limit L ditulis sebagai limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan L. Jadi ini limit dari N menuju tak hingga dari sebuah AN. Di sini AN adalah barisan seperti yang tadi. Jadi ini kan adik bisa kita rumuskan di sini ya, seper N. Ini kan seper N sebenarnya ya. Kalau kita mencari konvergenan barisan, limit N menuju tak hingga seper N gitu ya. Ini sama dengan sesuatu di sini. Kalau dia adalah sebuah bilangan, berarti dia konvergen. Kalau dia tidak menuju sebuah suatu bilangan, berarti dia divergen. Bisa difahami, Nak? Halo, bisa difahami? Bisa ya? Jadi di sini kita definisikan jika untuk
setiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif n, sehingga untuk n lebih besar sama dengan n, maka nilai mutlak AN min L itu kurang dari epsilon. Jadi dia akan konvergen menuju sesuatu. Apa artinya konvergen menuju sesuatu di sini? Dia selisihnya, ini nilai mutlak itu selisihnya ya, nak ya, berarti di sini either dia positif atau negatif, adik-adik tidak perlu memikirkan tandanya. Itu adalah sesuatu yang sangat kecil sekali, karena epsilon adalah sebuah bilangan yang sangat kecil. Kalau dia kurang dari epsilon, berarti sesuatu yang sangat kecil sekali. Itu yang disebut sebagai konvergen, ya. Dia dapat kita nyatakan nilai L di sini. Ini kan berarti hampir sama. Berarti selisihnya ya kecil sekali kalau sesuatu yang bersama. Kalau misalkan kayak 2,00001 dengan 2 ya selisihnya sedikit sekali. Dia konvergen ke 2. Bisa difahami, nak? Halo? Halo, nak? Jelas? Halo? Jelas ya? Suara saya terdengar jelas ya, nak ya? Oke. Kalau nanti enggak ada respon, Bu Cici malah bingung ini adik-adik ini paham atau enggak. Kalau enggak, Bu Cici ulangi. Kalau mungkin terlalu cepat, mungkin perlu dipelankan sedikit. Nah, sebaliknya, barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga itu nanti disebut dinamakan barisan yang divergen. Contoh di sini, nanti contohnya nanti ya, nak ya. Ini masih sifat-sifat limit barisan. Sebelumnya adik sudah belajar terkait dengan limit. Cuma di sini untuk terkait barisan dan deret, limitnya menuju tak hingga. Itu saja nak bedanya. Jadi sifat-sifat limit di sini ya sifat-sifat limit yang pernah adik kenal ya. Misalkan di sini sifat-sifatnya yang pertama, limit n menuju tak hingga an plus minus bn di sini sama dengan limit n menuju tak hingga an plus minus limit n menuju tak hingga bn. Katakan di sini kalau barisan AN itu adalah konvergen ke L dan barisan BN itu konvergen ke M, maka dapat dinyatakan di sini L plus minus M. Apa artinya, nak, ini? Berarti limit N tak hingga AN plus minus BN ini konvergen apa divergen? Halo? Konvergen. Konvergen. Konvergen kemana? Konvergennya kemana? Konvergen ke L plus M atau L min M, ya. Ini kan karena dua buah barisan yang konvergen ditambahkan atau dikurangkan, maka dia menghasilkan sebuah barisan yang konvergen juga, ya. Gitu ya, nak ya. Ya, Bu. Oke ya. Nah, begitu juga perkalian kedua buah barisan di sini, nak, yang konvergen, maka dia konvergen juga. Limit n menuju tak hingga an kalikan bn itu dapat kita nyatakan limit n menuju tak hingga an dikalikan limit n menuju tak hingga bn sama dengan L kalikan M di sini ya. Kemudian begitu juga limit n menuju tak hingga an per bn dapat kita hitung limit n menuju tak hingga an per limit n menuju tak hingga bn sama dengan L per M dengan catatan M-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Apa akibatnya kalau M-nya sama dengan 0, nak? Apa akibatnya kalau M-nya sama dengan 0? Infinity. Infinity? Tidak terdefinisi mungkin. Tidak terdefinisi ya. Kalau M-nya sama dengan 0, itu artinya berarti dia tidak terdefinisi. Apa maknanya dia tidak terdefinisi? Apa yang dapat kita simpulkan dari sifat yang ketiga? Pembagian dari dua buah barisan yang konvergen belum tentu konvergen. Ya. Kalau misalkan barisan yang Bn ini konvergen ke 0, itu kan suatu bilangan, nak. Iya, bisa kita katakan konvergen ke 0. Tapi kalau ternyata kita masuk ke dalam pembagian, dia menjadi barisan yang divergen karena ini nanti hasilnya tak terdefinisi, ya. Karena syarat dari konvergen itu dia
limit dari n menuju tak hingga dari barisannya menuju ke suatu bilangan tertentu. Bisa difahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa ya? Sampai dengan di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai dengan di sini? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Nah, sekarang barisan AN itu di sini adik-adik akan mengenal monoton naik dan monoton turun. Apa monoton naik itu? Monoton naik bila AN plus 1 berarti suku ke N plus 1 itu lebih besar sama dengan suku ke N. Jadi dia naik terus. Itu namanya monoton naik. Monoton turun sebaliknya berarti AN plus 1 kurang dari sama dengan AN. Di sini berarti bilangan suku ke N plus 1 itu kurang dari sama dengan AN. Jelas ya, Nak ya? Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, contoh di sini. Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini. Ini kok, sebentar. Ketutup. Ibu permisi, Bu. Ya, kenapa? Absennya belum ya, Bu? Absen dulu ya, biar bentar. Sama ini apa namanya? PDF-nya belum di aula ya, Bu ya? Bentar, Nak, break aja ya kalau gitu ya. Saya masukkan di aula dulu ya. Oh, oke, Ya, Bu. Bu. Boleh, Bu. X XY, dah. Oke, sekalian saya uploadnya ini ya. Sudah ya, Nak ya? Sudah ada ya? Sudah, Bu. Oke, bisa saya lanjutkan ya.
contoh di sini, nanti ada tidak apa-apa, bisa di-download later nanti ya, ininya apa, PDF-nya itu nanti kan bisa dibaca ulang. Diperhatikan dulu, jadi nanti mungkin ada yang terlewat bisa ditanyakan saat ini juga. Jadi harapan saya itu kalau setiap kuliah itu, pada saat kuliah itu ngerti, nah saat keluar kuliah itu benar-benar sudah memang paham ya. Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini, misalkan di sini AN, itu adalah N per 2N min 1. Nah, di sini berarti adik-adik mencari, bagaimana cara mencari kekonvergenan tadi, nak? Konvergenan barisan? Limit N menjadi hingga dari suku ke N gitu kan ya? Limit N menjadi hingga dari AN. Berarti limit N menjadi hingga N per 2N min 1. Ingat, ini pakai kaidah L'Hopital, masih ingat nak? Sebelum semester ini, semester sebelumnya. Bukan sebelum UTS kemarin, tapi sebelum semester ini. Ingat aturannya gimana? Kalau limit N menjadi hingga, gimana caranya? Ini sebenarnya malah lebih mudah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada limit N menjadi hingga atau limit N menjadi konstanta. Kalau ini N menjadi hingga, berarti gimana? Kalau diturunin aja, Ibu. Apa? Diturunin aja. Diturunin aja. Berarti gimana? Ini 1/2 itu, Bu. Gimana? Kan N-nya kan turunnya 1, terus 2N min 1 kan turunnya 2. Oke. Berarti 1/2. Oke ya, mudah ya nak ya. Ini karena kebetulan biasanya diturun bukan ini 2,5. Masih ingat apa? Pakai apa? Kalau pakai L'Hopital berarti dia diturunkan terus sampai ketemu satu satuan gini, nggak ada variabelnya. Atau dipangkat jadi ini kan 0/1 ya 0. Suku kedua berarti 1/2. Oh benar. Suku ketiga berarti 2/3. Ya. Jadi kan berarti ini nebak nak ya. Adik mengira-ngira ini kira-kira dirumuskan seperti apa. Setelah adik merumuskan, cek kembali. Benar nggak sih yang saya rumuskan gitu ya? Langkahnya ya nak ya? Iya, Bu. Oke. Sama dengan di sini, N min 1 per N itu sama saja N per N sama dengan 1 dikurangi 1 per N. Sehingga limit N minta hingga AN itu sama dengan limit N minta hingga 1 min. Kita masukkan dengan N menjadi hingga di sini berarti ini mendekati 0. 1 per N-nya mendekati 0 dengan 1. Ya. Sehingga ini konvergen kemana nak? Barisan ini konvergen ke berapa? Ke mana? Menuju? Halo, menuju mana? Konvergen ke mana? Menuju 1. Menuju 1, ya. Sehingga dia konvergen menuju 1. Kurang di sini. Oke, kita lanjut. Oh, ini sudah latihan ya. Coba adik kerjakan ini. Nanti kita sekalian lihat tutorial ya. Untuk yang
tugas insidental. Coba kerjakan yang nomor 3. Nomor 3 itu ada di upload di aula ya, sebagai insidental aja. Nanti kita bahas semua. Pada akhirnya kita bahas semua nomor 1 sampai 10 ya. Itu ya, Nak ya. Yang nomor 3 saja ada di upload, coba ya. Oke, Bu. Oke.
Sudah nak? Sudah selesai? Udah. Udah Sudah, ya. Bu. Yang boleh kalau kita bahas bersama dan bisa dikerjakan soal-soal lainnya juga bisa di grup aja ya. Nanti saya bahas semuanya 10 soal. Ayo, nak, silakan di-share nak kalau yang sudah, biar kita bahas bersama yuk. Itu ada 10 soal itu yuk. Sembari ada yang share, kita bahas, ada yang ngerjakan lagi kan nomor lainnya, biar nanti kita kebahas semua soal-soalnya.
Ya, kalau tidak ada yang bahas, nanti saya akan lanjut ke materi, nak. Lalu, saya lanjut ke materi dulu ya. Biar kita kebahas semua yuk. 10 soal ini kan. Kalaupun ada yang stuck, nggak apa-apa, nak. Ditampilkan aja biar tahu stucknya di mana. Daripada nanti yang stuck. Ayo. Ayo. 10 soal kan biar kebahas semua. Kalau kebahas semua kan enak. Bisa dibuat yang belajar juga. Oke. Besar satu soal aja nggak apa-apa. Ya, biar yang lain punya kesempatan juga yuk. Oke ya. Ini nomor 2. AN-nya sudah kelihatan ya, nak ya, di layar? Belum? Sudah. Udah ya? Udah, Bu. AN-nya ketemu 3N kuadrat plus 2 per N plus 1. Limit N, di sini N 3 2 per N. N 1
Enggak, 3N. Oke. Ini oke. L tak enggak. Yang lain oke nak dengan ini? Halo? Ibu mau Ya. tanya Bu, itu jadi 2/n terus di bawah 1/n itu gimana ya Bu? Yang mana? Yang n kiri Bu, yang di tengah ini Bu. Oke. Ini tuh N-nya dikeluarkan sehingga 3N plus 2 N-nya dia keluarkan. Begitu juga yang bawah N kemudian 1 plus 1/N. Hingga 3N plus 2/N dibagi dengan 1 plus. Halo? Oke. Oh, ibu. Ada yang tanya kan, nak? Halo? Oke. Belum, Bu. Sebenarnya dari sini itu sudah bisa, nak. 3N kuadrat plus 2 per N plus 1. Yang Bu Cici katakan tadi. Di sini ambil pangkat tertinggi. N kuadrat semua. Ini bagi N kuadrat berapa, nak? 3, ya. 3, berarti kan limit N tak hingga 3 per N kuadrat. Kan ini kan 3. 2 per N kuadrat per berapa ini jadinya? 1/N plus 1/N kuadrat, ya. Ini kan berarti 3 kuadrat, berarti apa ini? Mendekati 0, ya. Kemudian di sini 1/N berarti 1 per tak hingga. Ditambah 1/N kuadrat. Sangat kecil sekali. Berarti 3 dibagi sesuatu yang sangat kecil sekali, berarti sama dengan tak hingga. Ya, sebenarnya dari sini sudah bisa ya langsung ya. Tapi kalau dipecah gini. Ya, Bu. Oke. Udah ada? Belum, Bu. Belum. Atau misalkan ada adik, Bu, kalau berarti gimana kalau pakai 6N per 1? Iya, Apa, nak? 6N? 6 kali tak hingga, berarti tak hingga kan? tak hingga. Iya. Plus tak Oke, hingga, Bu. dari situ. Ya. Aturan L'Hopital sama jangan, Bu. Iya, diturunkan. Jadi diturunkan sendiri, bukan turunan U per V ya. Oke. Baik, Bu. Dan Iya, Bu. Ada, Bu. lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi pakai yang 6N. Lanjut lagi. Limit M turun dari ln N 1/N kemudian 1. Oke. Sehingga limit M tak hingga dari 1/N sehingga konvergen menuju ke 0. Oke. Tidak ada masalah ya. Dia konvergennya menuju ke 0. Ada yang tanya kan? Tidak ada ya? Ya, Bu. Nomor 3, AN sama dengan akar N per N plus 1. Limit N tak hingga akar N per N plus 1. Di sini, oh ini dikeluarkan N-nya ya. Oke.
nol ya, nak ya. Nak, Konvergen, Bu. Konvergen. konvergen. Konvergen kemana? Ke nol. Jadi sebenarnya dari sini juga bisa langsung ya, nak ya. Ini kan berarti pangkat tertinggi dibagi N aja semuanya. Berapa? 1/akar N ya. Sebenarnya langsung di sini kan. N. Kemudian ditambah 1/N ya. Sudah di ini ke sini langsung ya. Oke ya, nggak ada masalah ya. Sebenarnya nggak ada masalah cara apapun yang ada di. Yang penting rigid sesuai aturannya ya. Nomor 8. Tengah 2/3, 3/4, 4/5. Ini kita menentukan AN-nya dulu, berarti AN di sini N per N plus 1, oke. Sehingga limit N tak hingga N per N plus 1. Nah ini kenapa nak kok tak hingga per tak hingga? Gini. Nah ini kan dari sini, yang ini salah ini anak, yang sebelah sini. Limit M tak hingga N. Ini 1, oke. Hingga dia konvergen menuju 1. Salah ya yang ini ya. Oh ini karena ini ya nak ya, kan bisa menggunakan rumus L'Hopital gitu ya. Lalu itu aturannya gini nak. Ini mungkin ada campuran, ada innya dikit, tapi entah bener salahnya gimana gitu kali yang ini. Jadi gini nak, aturan L'Hopital itu kan gini. Tak hingga N per N plus 1. Kemudian ada masukkan tak hingga di sini. Ini kan hasilnya tak hingga per tak hingga. Karena dia hasilnya tak hingga per tak hingga, maka dapat dilakukan aturan. Kalau aturan 1/1, ya turunan N kan 1, turunan sehingga 1. Jadi bukan seperti ketemu ini per ini itu sudah bisa pakai L'Hopital ya. Ini alasan kita menggunakan L'Hopital. Halo, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Nomor 1 di sini. AN sama dengan 4N kuadrat per 1 per N kuadrat ya. Sehingga di sini N oke. Sama dengan 4 ya. Di sini diberikan keterangan nah, limit M tak hingga ini berarti sama dengan ini kok limitnya kok di sini sama dengannya di sini nak. Halo nak. Ini kok bisa sama dengannya di sini? Nah, masa limit N tak hingga kosong gini sama dengan ini? Pencet mungkin, maksudnya ketulis, Bu. Salah tulis itu mungkin, maksudnya itu sama dengan limit M di tak hingga mungkin, Bu. Limit M tak hingga langsung ininya ya nak ya. Terus langsung tulis lagi sama dengan limit N tak hingga 4 per N kuadrat dibagi dengan N kuadrat ditambah 1 per N kuadrat gitu, tunjukkan gitu ya. Dibagi dengan N kuadrat per N kuadrat min 2N per N kuadrat plus 3 per N kuadrat gitu ya. Sehingga ketemu 4/1. Bisa difahami nak? Bisa ya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke. Lanjut. Oh, ini sama ya kayak tadi ya. Ini kan sudah ditulis nih. Bagi N kuadrat ya. Jadi 4 plus per N kuadrat ya. Ditulis seperti ini ya nak ya. Dibagi dengan 1 min 2 per N ditambah 3 per N kuadrat. Jadi biar kelihatan limit N tak hingga dari yang atas ini kan sama dengan 4. Yang bawah ketemu 1 ya. Berarti 4/1. Ini kok sama dengannya di sini ya. Ini juga ini salah di sininya. Sehingga limit N tak hingga ini tulis dulu per ini. Jangan ujuk-ujuk 4/1. 4/1 dari mana ini? Kan ini per ini dulu ya. Halo? Ngerti nak? Yang di mana? Oke. Nomor 10. 1 min 1 min setengah, oke.
Oke. Berarti n-nya sama dengan n. Limit n minta hingga dari n ya tak hingga ya, sehingga n-nya divergen. Nggak ada masalah ya. Sudah terbahas semua ya nak ya? Belum? Nah, ini kayak tadi kan ini ya. Udah deh yang ini ya. Limit n dari n per n plus 1 ya. Pakai L'Hopital ya. Oke. L'Hopital mau 0 per 0 itu juga pakai L'Hopital ya. Belum? Ini sudah Belum kayaknya, Bu. Hah? Kayaknya ada yang belum, Bu. Stuck nanti biar tahu. Sama aja, Bu. Ngebat saja. Kenapa kan? Enggak ya kan? Min pi pangkat n per pangkat n itu kan ketemunya karena n-nya itu menuju tak hingga, berarti kan ini kan tak hingga kan? Min tak hingga per tak hingga gitu. Berarti kalau tak hingga per tak hingga harusnya pakai apa nak? Pakai L'Hopital. Iya kan? Iya, Bu. Sudah ada yang lagi ya kayaknya. Belum. Itu yang tadi ya nak ya. Ini kayaknya. Iya, Bu. Bentar. Seper n. Kemudian bentar. Nah ini perlu di ini ya. Sebenarnya yang tadi benar yang tadi. Coba ya. Ini ke gimana kalau yang ini? Ini kan an-nya sama dengan ln n per n ya. Kemudian dengan menggunakan L'Hopital berarti n ditambah hingga ln n per n. Ln tak hingga itu apa nak? Tak hingga ya. Kemudian per tak hingga berarti tak hingga per tak hingga. Sehingga kalau tak hingga per tak hingga pakai aturan L'Hopital ya. Sehingga menggunakan aturan tak hingga ln n itu sama dengan limit n tak hingga ln n apa? Turunan dari ln n apa? Per n. Seper n. Seper n. Kemudian dari 1. sehingga limit n tak hingga dari seper n apa? Limit n tak hingga dari seper n apa? Nol. Nggak perlu pakai L'Hopital lagi. Ya. 0. 1. Karena ini per tak hingga sama dengan L'Hopital itu dibuka lagi materi sebelum semester ini, semester sebelumnya nak. Untuk bagaimana kita bisa menggunakan aturan L'Hopital itu misalkan tak hingga per tak hingga 0 per 0 seperti itu nak. Kalau 1 per tak hingga kenapa harus pakai L'Hopital? Karena hasilnya sudah tentu bilangannya.
0. Ya, Mina, tahu ya? Lu? Iya dulu. Oke. Yang tadi sudah benar yang tadi. Tadi kan kayaknya sudah soal ini. Soal yang belum kita bahas, nak. Kan ada yang belum kita bahas tadi. Yuk, dicoba nanti stucknya di mana biar Bu Cici tahu yuk. Mana ini nak yang Ntar kalau ingin kerjain. Oke. Karena nanti kelihatan nak stucknya di mana, kita bahas seperti apa ya.
Duh, gimana? Mana yang start? Turunannya, turunan nomor 4, nggak tahu. Halo? Turunan nomor 4, nggak tahu, nak, lupa. Saya stuck di itunya Bu, jadinya min V n per min V. Saya foto aja. Coba, ya. Oke, kita bahas bersama ya. Oke. AN-nya udah kelihatan ya, nak ya. Min P pangkat N per 4 pangkat N, berarti limit N bisa tak hingga min P pangkat N per 4 pangkat N, oke. Ini kenapa, nak? Kok N-nya kok gini? Kan turunan 4n n kali 4n pangkat min 1 Bu. Jadinya kan harusnya 4n per 4 jadinya. Gimana? Enggak. Kan turunan 4n kan n dikali 4n kurang 1. 4 pangkat n kurang 1. Itu kan jadinya 4 pangkat n per 4 gitu. Nah, tahu salahnya di mana, nak? Enggak Bu, gimana ya Bu? Turunan dari 4 pangkat N itu bukan N 4 pangkat N-1, itu turunan dari X pangkat 4, itu baru 4, X pangkat 4 min 1. Variabelnya yang dipangkatkan ini kan konstantanya, nak, yang pangkatkan. Tahu bedanya? Ingat? Coba sekarang. Kalau turunan dari X pangkat 3 berapa? 3x kuadrat. 3X kuadrat. Kalau turunan dari 3 pangkat X? 3 pangkat X. X kali 3 pangkat X kurang 1. Nggak boleh, nak. Beda kan, nak? Yang dipangkatin itu apanya? Satunya variabelnya, satunya konstantanya. Beda kan? Aturannya itu aturan, bentar. Bentar ya. Kita bahas. Ini kayaknya jangan tumpang tindih. Nah, itu yang terkadang konsep dasar itu nanti yang biasanya ada dilupakan, padahal itu kan konsep dasar semuanya. Kan? Nah, oke. Di sini dx pangkat n per dx itu berarti apa, nak? Ada dek nuliskannya apa? N kalikan x pangkat n-1 gitu kan? Iya Bu. Oke. Ini kan, ini konsepnya. Gini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau D per dx terhadap x, kalau ini n pangkat x, gimana? Ini kan yang kita tanyakan tadi. Jadi, yang di sini yang diturunan terhadap x adalah fungsi x yang dipangkatkan n. Ini kan fungsinya konstanta. Berarti pakai apa ini?
Ini yang perlu kita cari. Iya, Bu. Ini kan beda kan? Iya, Bu. Beda ya? Tahu ya bedanya ya? Iya, Bu. Tahu. Oke. Nah, tadi itu kan berarti soalnya tadi itu kan gini, sama kayak gini. Ini adalah 4. Maka N gini kan? Berarti turunan terhadap N, 4 pangkat N berarti gimana, Nak? Itu kan pertanyaannya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kita misalkan Fn itu sama dengan 4 pangkat N, berarti ln Fn, gitu kan? Kita ya. Bentar. Tak apa di kan ini aja di kertas putih aja. Nah, ini ya, udah ya. Nah, sekarang kan ini toh. Ini yang akan kita cari, ya. Halo. Oke, Nak? Iya, Tahu Bu. sekarang yang kita cari? Oke. Sekarang misal Fn ini kan sebuah fungsi kan. Aduh, sorry. Ini ya. Misalkan Fn itu 4 pangkat N, berarti kita akan mencari turunan dari Fn ya. Gitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Halo. Oke. Tuh. Sekarang kita menggunakan sifat turunan dari ln N. Sifat logaritma. Kalau kiri saya ln kan, kanan juga saya ln kan. Gitu. Oke. Ini kan berarti kanan juga saya turunkan. Apa akibatnya kalau keduanya saya ln-kan? Jadinya nanti si ln 4 pangkat N berubah, Bu. Apa di sini? Kalau ln 4 pangkat N apa artinya, Nak? Di sini berarti ln Fn ini ya jadi pangkat dan N-nya di sini ya. N dan 4. Ya. Iya, Bu. Kemudian akibatnya turunan kita turunkan N masing-masing kedua ln Fn N apa, Nak? Super F. Super Fn di apa? Gimana, Bu? Di apa, Nak? Super Fn itu diturunkan terhadap apa tadi turunannya? Terhadap N. Terhadap bukan N, terhadap terhadap apa? F. Fn, ya kan? N-nya. Iya, Bu. Di Fn gitu kan? Iya, Bu. Oke.
Yang lain ikuti ya, Nak ya. Halo. Ya, Ya, Bu. Bu. Biar ini. Bentar, biar rapi. Oke, yang di sini. Oke. Kalau kiri diturunkan, kanan diturunkan ya. Kemudian Ya. di sini berarti berapa, Nak? Kalau ini N/4. kok n per 4? Dan 4 itu apa? N/4 jadinya saat Dan 4? Dan 4 itu kan konstanta kan? konstanta Iya. jadinya Berarti 1 dan 4 dn. 4 dn. Gitu kan? Iya. Halo, ikuti ya semuanya ya. Ya, Bu. Oke, sehingga dari sini kita peroleh apa? Padahal ini jadinya Ini aja. lanjut. Dfn apa jadi ini? Dfn per berapa? Jadi kan 1. dn. Iya, Fn-nya diturunkan terhadap n. Kemudian sama dengan 4 apa? kali Fn. Dan 4 4 kali Fn. kalikan Fn. Fn. Oke. Nah, sekarang F-nya di sini. N-nya N turunan dari N itu apa? N/4 kali F. Hah? Ya 4 pangkat N 4 gitu kan turunannya, Nak. N4 kali 4 pangkat N ya, berarti, Bu. Iya, gitu kan. N dan 4 sama aja ya. Oh, Oke ya. Halo, baik, Bu. ngerti ya bedanya? Bukan Baik, Bu. yang diturunkan itu pangkatnya, bukan konstantanya. Ya, baik, Bu. Nggak ada yang tanyakan, Nak? Nggak ada ya? Makasih, Bu. Nah, berarti kita kerjakan yuk langsung. Gimana? Limit N tak hingga apa tadi, Nak? Limit N tak hingga dari min P pangkat N. Oke. Lanjut tak hingga Limit N tak hingga ya. Memiliki pangkat N. Nih ya, tadi soalnya kan gini. Kalau ini per ini, hasilnya apa, Nak? Tak hingga per tak hingga, ya? ya. Oke. Karena memberikan hasil tak hingga, per tak hingga, maka
gunakan aturan L'Hopital. Ya. Gimana? Berarti limit ini sama dengan limit L tak hingga ini tetap tulis. Oke. Kemudian ini apa? Jadinya min Ini berarti V Nak? pangkat N kalian min V. Oke. Oke, kemudian len Min V. V. Hah? Apa? Min V atau len V, Bu? Boleh nggak negatif, Nak? Nggak mungkin ya, jadi len V. Nggak Boleh nggak negatif? Ya, bisa, Bu. Kenapa? Mana? Len V. Tulis dulu aja di sini. Sesuai aturannya berarti tulis dulu, Nak. Sesuai aturannya. Nah, gini. Terus yang ini kan? Iya, Bu. Oke. Oke. Ini apa maknanya, Nak? Apa artinya ini? Jadi ini bisa kemungkinan saya hitung-hitung jadinya tuh tak hinggap min V maka tak hinggap kali len min V itu saya cari jadinya nggak terdefinisi, Bu. Ini tidak terdefinisi bagi apapun juga di sini lainnya juga artinya dia tidak terdefinisi. Sudah, berarti apa artinya limit ini? Dia divergen. Divergen. Ya. Itu ya. Itu ya, Nak ya. Halo, oke ya? Iya, Bu. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi berarti sudah kebahas semua ya? Ada yang belum terbahas, Nak? Ada nomor yang belum terbahas? Nah, kayaknya ya. Iya. Kalau nomor 7 tadi kayaknya belum ya ini ya? Nomor 6 sama nomor 7 belum kan ini? Nah, 1 sudah, 2 sudah ya, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Ini kan 8 sama 10 sudah ya. Nomor 6 sama 7 kan setipe. Kayak nomor tipe kayak 6 sama 7 ya? Belum? Sudah ada yang coba? Get stuck-nya di mana? Oke, itu nomor berapa? Loh. Yang tadi kan yang baru selesai sudah kebahas. Nomor 6 sama 7 ini kan belum, Nak. Nomor 6 sama 7, Nak. Stuck-nya di mana, yuk? Karena waktunya sudah tinggal 6 menit, saya kasih hint-nya ya, Nak ya. Nanti kita dicoba, nanti pada saat ketemu hari Senin kita bahas bersama ya. Entah ada adik salah atau benar ya, biar Buci tahu. Ada adik bisa ngerjakan atau ya. Nomor 6 sama 7 itu kan sebenarnya sudah dikasih tahu di sini A1-nya, nilai A1-nya, baik nomor 6 nomor 7, nilai A1-nya. Kemudian ada adik di sini dikasih 1 ya. Padahal butuhnya apa, Nak? Untuk mencari kekonvergenan itu. Butuhnya apa? Butuhnya AN gitu kan ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sebenarnya deretnya, ini kan deretnya kan ada di semua barang, bukan deret geometri atau matematik. Jadi kan kita nggak bisa menentukan
AN-nya. Kalau apakah itu AN plus 1 itu AN plus 1 ditambah AN minus 1 bagi 2, belum tentu, karena belum ada aritmatik atau geometri ya. Jadi di sini sudah ada petunjuknya. Di sini ada A1, nilai A1. Berarti adik menghitung nilai A2, A3, A4. Dari pola itu adik bisa mencari AN-nya. Ya. Dari sini kan adik bisa menghitung nilai A2 kan? Kalau A2 berarti kan setengah kalikan A1 ditambah 2 per A1. A1-nya diketahui, gitu ya. Kemudian adik tahu nilai A2. Setelah tahu nilai A2 bisa mencari nilai A3. Gitu ya. Setelah tahu deretnya, kemudian rumuskan menjadi AN. Bisa difahami, Nak? Halo? Bisa? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Adik-adik coba nomor 6 sama 7 kita lanjutkan hari Senin. Insya Allah hari Senin nanti kita 2 SKS ya. Satu SKS-nya pengganti ini. Jadi sampai setengah 5. Biasanya kan sampai jam 4 ya. Jadi nanti sampai setengah 5. 5 lewat 5 menit atau seperti itu ya. Enggak di Senin ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.